Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nanda Soleh dan Soleha? Sehat semua ya? Dan masih semangat ya? Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mempersiapkan sikap kita serta buku-buku tulisnya untuk disiapkan agar nanti ketika pembelajaran tidak ada yang terganggu untuk mengambil alat-alat tulis lainnya. Siap ya? Sudah siap semuanya? Sudah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dunia maupun akhirat. Ya, doa akan Bapak pimpin semuanya. Duduk sikap. Siap. Siap. Wahid, isnaini, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Semoga yang tadi tidak berdoa dapat nanti berdoa kembali ya, karena semuanya itu kita niatkan untuk belajar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik ilmu tertinggi. Ya, hari ini kita pelajaran kelas 4 masuk ke bab 4 yaitu bersih itu sehat. Lalu kita akan berfokus kepada bagian subbab bagian A yaitu mengenal arti bersih dan sehat. Sebelum itu Bapak akan mengabsen satu persatu Ananda Soleh Soleha. Adakah yang tidak hadir pada hari ini ataupun yang sakit? Nah, yang sakit nanti kita doakan agar dapat sembuh dan dapat berkumpul kita kembali. Ya, yang pertama Bapak akan absen, namanya Hamzah, Muhammad Hamzah. Hadir, Pak. Terus Hamzah. Hadir, Pak. Nah, terus Lilis. Hadir, Pak. Terus Farida. Hadir, Pak. Nah, terus Eni. Belakang. Oh ya, terus Sadam. Sadam mana? Kali, Pak. Oh ya, baiklah. Ya, kita lanjut pelajaran pada hari ini. Tidak di absen, Pak. Oh ya, nah ini ada nih murid baru kita nih, Iman Abdul Sobar nih. Maaf, Pak, bersyukur orang. Ya, baiklah, pelajaran kita lanjutkan. Iya, sebelum kita masukkan kepada inti, Bapak mau tanya dulu, apakah kalian tahu apa itu bersih dan apa itu suci? Dan apa perbedaan? Nah, jika belum, maka dalam pembelajaran hari ini kalian perhatikan setiap apa yang Bapak terangkan. Paham ya? Paham. Lanjut. Ya, pada pembelajaran pada hari ini Bapak memiliki tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa mampu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua adalah siswa mampu memisahkan antara hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya, ya kita tahu tadi ada pengertian bersih dan suci, ya. Nah, dalam Islam mengajarkan tentang kesucian. Baik, coba Ananda Farida untuk membacakan teks yang telah muncul. Ya, Pak. Islam mengajarkan kesucian. Ajaran Islam tentang kesucian mencakup suci badan, pakaian, dan tempat. Sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjaga kesucian dari kotoran, baik berupa najis maupun hadas. Kesucian merupakan hal penting yang harus diperhatikan sebab kesucian merupakan syarat untuk beribadah. Sudah, Pak? Oke, terima kasih Ananda Farida. Ya, kesucian dalam Islam sangat penting ya. Bukan hanya kesucian diri, badan, pakaian, tempat juga harus kita perhatikan ya. Kenapa? Karena kita pernah dengar kesucian sebagian dari iman ya. Anul fatul minal
kesucian dari sebagian dari iman. Maka apapun kegiatan kita, kalau kita suci, maka insya Allah kita akan baik ya. Lalu kemudian sebelum kita beribadah, kita harus yang namanya menjaga kesucian juga, seperti biasanya berwudu. Nah berwudu ini kita akan pelajari di minggu selanjutnya. Hari ini kita fokus kepada menjangkup yaitu suci dan bersih. Selanjutnya, ananda soleh dan soleha, oleh karena itu jagalah dirimu agar selalu berada dalam kesucian. Dimanapun tempat kalian berada, biasakanlah dirimu dalam keadaan berwudu di mana saja. Meskipun dalam keadaan tidak hendak melaksanakan sholat, jika sering menjaga wudu, insya Allah wajah kita akan tampak selalu berseri-seri karena kita selalu dalam keadaan suci. Oke, dalam pembelajaran ini Bapak akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok. Karena kita hanya beberapa, jadi satu kelompok Bapak bagi dua orang saja setiap bangku, ya. Selanjutnya, nah tadi sudah kita mengenal yang namanya suci, ya. Sekarang kita mengenal yang artinya bersih dan suci. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah bersih. Itu apa sih? Ya, bebas dari kotoran. Selanjutnya suci. Suci itu adalah bebas dari najis. Nah, sedangkan najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti misalnya terkena jilatan anjing, terkena darah, ataupun air kencing atau urin. Nah, selanjutnya adalah sedangkan kotor itu belum tentu najis ya. Misalnya terkena lumpur, terkena tanah, terkena tinta tip-ek, tinta pulpen, terkena ludah atau yang lain sebagainya, itu bukan najis ya. Maka kita harus pahami najis itu apa? Najis itu yang terkena jilatan anjing, terkena darah, air kencing atau urin. Selanjutnya adalah bersih dan suci itu kita menjadi dua, yaitu najis dan hadas. Nah, kita akan berfokus kepada bagian hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil, gitu ya. Selanjutnya, ananda soleh soleha, kalian dapat memperhatikan soal yang akan Bapak berikan kepada kalian, ya. Tapi sebelum itu, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hadas. Hadas adalah keadaan suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalangnya untuk melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas kalian berkelompok-kelompok. Bapak akan berikan waktu 5-7 menit untuk kalian berdiskusi kepada teman sebangku kalian, yang mana masing-masing itu mana sih yang termasuk hadas besar dan termasuk hadas kecil. Nah, kalian silahkan diskusi. Setelah diskusi, Bapak akan menanyakan kepada kalian satu persatu melalui perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Fahimtum? Fahimtum, ananda soleh dan soleha? Fahimna. Nah, Ustaz. ya. Jadi sekarang tugasnya adalah dari 4 gambar ini, mana yang termasuk hadas besar dan mana termasuk hadas kecil. Ya, waktu kita mulai dari sekarang. Sudah selesai ananda soleh dan soleha? Sudah Pak Guru. Sudah, oke. Baiklah, kalau begitu Bapak akan menanyakan kepada kalian ya, masing-masing kelompok untuk presentasi, dan Bapak akan menanyakan ya, untuk pertanyaan yang pertama untuk kelompoknya Muhammad Hamzah dan Hamzah, mana yang termasuk hadas besar pada gambar apakah dia? Pada gambar D. Pada gambar B, untuk hadas D. besar. B. Untuk kelompok lain, kelompoknya Bu Farida dan Bu Eni, apakah sama? Untuk hadas Beda, besar, Bu B. Hadas besar itu gambar yang mana? bukan B. Yang mana? Di gambar D dan di gambar A.
Apakah ada yang berpendapat lagi? Coba kelompoknya Lilis dan kelompoknya Suminatun. Apakah mana yang termasuk untuk hadas besar? B. B. Ya, terakhir kelompoknya Sadam. Ya, ini Sadam ini sendiri nih. Nah, mana yang hadas termasuk hadas besar? Sadam. Apakah masih di WC? Iya, tadi izin Pak Guru. Oh, Sadamnya. izin kembali ya. Coba ya, yang tepat adalah tadi hampir betul tadi kelompoknya Bu Lilis, kelompoknya Lilis. Ya, A dan D. Tapi yang tepat adalah gambar A, yaitu untuk masuk hadas besar. Itu termasuk dengan gambar A, yaitu mimpi basah ataupun untuk yang wanita datang bulan atau haid. Terus selanjutnya, manakah yang termasuk untuk hadas kecil? Untuk kelompoknya Bu Eni dan Bu Farida, yang mana untuk hadas kecil? Apakah gambar A, B, C, D? Yang mana dia? Yang B Pak Ustadz. Gambar B. hadas kecil yang B. B. Ada lagi? D. D. C. D. Terus ada lagi? Apa? Yang D. D. Ya, begitu ya. Jadi dari gambar ini untuk hadas besar itu terdapat pada gambar A. Sedangkan hadas kecil itu terdapat pada gambar B, C, dan D. Sudah di sini sudah mulai paham ya, mana hadas besar dan mana hadas kecil ya? Pak, boleh tanya Pak? Boleh, silahkan. Yang gambar A itu perempuan apa laki-laki Pak? Makanya saya tadi bingung Pak. Itu Oh, yang Kalau mimpi basah itu kan laki-laki Pak. Iya, betul. Nah, Nah, itu gambarnya itu kayak perempuan, makanya saya bingung menentukan. iya, Mau dilihat orang melahirkan kan bukan juga Pak. iya. Jadi di gambar A ini orang lagi mimpi, ya. Oh, Mimpi gitu. basah. Ya, Nah, rambutnya kayak laki-laki. iya. Ini laki-laki. Ini ribut Bu Lilis nih. Nah, dan di sini sudah ada keterangannya, ada mimpi basah. Baik. Apa Bu Lilis nih ribut? Jadi, iya, Nanda Soleh dan Soleha sudah. Hamzah, ada lagi mau ditanyakan, Hamzah? Kayaknya Paham Pak, sudah. paham Rumah ya. Bu Lilis tuh Pak suka Ya kalau ganggu ditanya nih. nggak ngerti itu Pak, kalau ditanya nggak ngerti dia itu. Coba Bapak tanya kepada Hamzah dulu, mana yang termasuk Ayo. kecil? Gambarnya yang mana? Ayo Hamzah. Gambar yang mana? B, C, Gambar B. B. Betul sekali, yaitu buang angin atau kentut. Nah, yang C Pak ada dapat hadiah kan Pak? Dapat hadiah tuh Pak. dapat hadiah nanti ya, Bapak kirimkan ya, coki-coki ya. Selanjutnya adalah yang gambar C adalah buang air atau kencing. Yang D adalah, nah ini seharusnya ini bukan buang angin ini, Bapak ada kesalahan, mohon maaf ini seharusnya Ini ini B, nggak A, sopan B. nih Pak gambar C Buang ini. air besar. Gambar cat itu apa? Nggak sopan itu gambar C itu. Oh gitu ya, makanya ini saya tidak tampakkan mukanya Nanda Soleh dan Soleha. Baik, ya. Kita terakhir adalah mengambil kesimpulan bahwa yang termasuk hadas besar dan hadas kecil tadi adalah apa? Hadas kecil itu meliputi buang air, air seni atau tinja, dan buang angin yang menyebabkan batalnya wudhu. Cara menghilangkannya adalah dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu kembali. Nah, yang hadas besar meliputi apa? Mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi atau tayamum. Kalau tidak ada air menggunakan tayamum. Sampai sini ada pertanyaan Ananda Soleh dan Soleha? Saya Ya. Pak. Boleh Hamzah. Itu bisa dijelaskan Pak seperti apa mimpi basah itu Pak? Laki-laki itu seperti apa? Perempuan itu mimpi basah itu seperti apa Pak? Ya, Jelaskan secara detail Pak. Baiklah, ini pintar ya pertanyaannya Hamzah ini ya. Mimpi basah itu seperti apa sih ya? Dan untuk perempuan itu tidak ada mimpi basah ya, Ananda Soleh. Bukan kencing Pak dia tuh Pak. Biasa selilis tuh Pak kencing itu Pak. Oh gitu. Jadi ya haid ini itu adalah keluarnya darah ya.
untuk darah kotor, untuk bagi perempuan. Nah, untuk laki-laki mimpi basah itu apa? Ya bukan mimpi basah terus mandi kencing terus ini ya. Jadi mimpi basah itu mimpi yang mengeluarkan sperma seperti itu ya. Nah, nanti untuk penjelasan selanjutnya nanti akan Bapak sampaikan untuk mimpi basah itu seperti apa. Dan Kalau perempuan itu Pak, batas usianya berapa Pak dia mimpi basah itu Pak? ya itu tidak ada usianya Maksudnya ya, untuk mungkinnya relatif. Kalau untuk sekarang tuh kadang ada yang biasanya kalau untuk laki-laki itu di umur 12 tahun ke atas ya, seperti itu. Oh ya Pak ya. Paham ya Hamzah ya? Paham Pak, paham sudah Ya. Pak. Hamzah sudah balik kan? Belum Oh, Pak. belum. Nah, nanti kalau ada kesempatan Ya nanti belum sunat waktunya nanti Pak. akan Dia belum sunat. kebetulan masih nanti disunat dulu ya. Baiklah anak-anak soleh-soleha, itu adalah ya kita hari ini fokus kepada hadas kecil dan hadas besar. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara membersihkannya. Selanjutnya dengan kita belajar tentang berwudu. Baik, mungkin cukup aja sampai situ anak-anak soleh-soleha. Mungkin kita sudah capek semua dan hari ini kita sudahi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha La ilaha illallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sekian dari Bapak ya, semoga ini dapat dipelajari di rumah, sekolah maupun di lingkungan. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.